Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'du. Yang saya muliakan para pengurus takmir Masjid Akbar Mudhar Arifin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah taala dan bertakwa kepadanya. Para jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini, pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas suatu tema. Tema ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tema tentang hukum halal dan haram dalam Islam, atau kalau saya boleh mengistilahkan fikih kuliner, di mana agama Islam merupakan agama yang lengkap, agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali aspek makan dan minum dalam agama Islam pun diatur dengan jelas, mengenai apa saja makanan yang dihalalkan, lalu apa saja makanan yang diharamkan, juga minuman apa yang dihalalkan dan minuman apa yang diharamkan, termasuk bagaimana cara kita untuk mendapatkan makanan dan minuman tersebut. Kita akan memulai kajian kita pada malam hari ini dengan membaca salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ada ya hadis ini, dan hadis ini cukup terkenal yang menjelaskan mengenai hukum ya halal dan haram dalam agama Islam. Di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun jelas. Ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara yang halal dan haram itu terdapat perkara yang syubhat, ya, perkara yang samar-samar, yang hukumnya belum jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak orang-orang tidak mengetahuinya. Maka di akhir atau di lanjutan hadis itu Rasulullah menjelaskan famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdhihi. Siapa yang menjauhi atau berhati-hati terhadap sesuatu yang syubhat, maka sebenarnya dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya, sampai akhir hadis. Hikmah atau inti dari hadis itu, pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa memang dalam Islam hukum halal dan haram itu jelas ya. Sesuatu yang dihalalkan jelas, sesuatu yang diharamkan juga jelas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas halal dan haram itu dalam konteks makanan dan minuman.
Para jamaah sekalian, ketika kita membahas makanan dan minuman, maka hal yang pertama kali kita perhatikan adalah mengenai ketentuan makanan dan minuman dalam agama Islam. Kaidah umum, ada kaidah umum yang dirumuskan oleh para ulama mengenai makanan dan minuman. Yang pertama adalah bahwa makanan dan minuman yang halal itu jumlahnya lebih banyak daripada makanan dan minuman yang haram. Bisa kita hitung di sekitar kita saja ya, berapa banyak makanan-makanan yang halal yang bisa kita nikmati, minuman-minuman halal yang bisa kita nikmati jika dibandingkan dengan minuman dan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yang patut kita pahami adalah bahwa halal itu jelas dan haram itu jelas. Maksudnya dalil makanan-makanan yang halal itu jelas ya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa dihalalkan bagi kita sesuatu yang baik dan diharamkan bagi kita sesuatu yang buruk. Nah, kalau kita hitung ya, maka di Al-Qur'an karena saking banyaknya ya, kita kembali ke kaidah awal tadi, di Al-Qur'an tidak ada list makanan-makanan yang halal. Misalnya apel ya, buah-buahan misalnya, buah-buahan apa saja yang halal. Ada apel, ada anggur, ada jeruk ya. Atau misalnya jenis-jenis, kalau orang Jawa nyebutnya polo pendem ya. Ada apa? Gembili, ada ubi ya, ada singkong dan lain sebagainya. Tidak akan kita temukan ya. Ya karena saking banyaknya, dan jenis makanan itu pun berkembang ya dari masa ke masa. Ada saja makanan-makanan atau resep-resep baru yang kalau disebutkan semua di Al-Qur'an ya faedahnya kurang terasa banyak ya. Sehingga yang disebutkan di Al-Qur'an itu hanya jenis-jenis makanan tertentu yang diharamkan. Lalu yang ketiga, kaidah yang ketiga yang patut kita pahami adalah bahwa yang berhak menghalalkan dan yang berhak mengharamkan makanan dan minuman itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka dulu Bani Israel itu pernah ada orang-orang yang mencoba mengharamkan jenis-jenis makanan tertentu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memberikan hukuman kepada mereka ya. Allah sudah memberikan penghalalan jenis makanan yang halal, ada saja orang-orang yang mengharamkan jenis makanan tertentu. Dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu dosanya tidak lebih kecil atau sama besarnya dengan orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Itu sama ya. Ada orang yang mengharamkan jenis-jenis makanan tertentu ya. Mohon maaf, ini ada sedikit seorang, dia dulu beliau seorang mengaku seorang ulama ya. Kemudian beliau ini tiba-tiba membuat suatu statement yang cukup aneh. Misalnya beliau katanya mengharamkan segala jenis unggas. Unggas itu ya ayam, kemudian apa, burung dan lain sebagainya. Tidak pandang bulu apakah unggas itu unggas buas ya, burung-burung pemakan mangsa atau bukan ya. Alasannya hanya sederhana. Alasannya di salah satu hadis Rasulullah menyebutkan di antara ciri burung yang haram dimakan itu adalah dzu mikhlab. Nah, kemudian beliau ini mencari kata mikhlab ini di kamus. Kebetulan katanya sumber kamusnya itu kamus Al-Munawwir katanya. Di situ disebutkan bahwa mikhlab itu artinya cakar ya. Dengan modal terjemah ini akhirnya beliau mengambil kesimpulan, pokoknya semua binatang yang memiliki cakar itu haram. Nah,
Ini kan suatu pendapat yang aneh ya. Karena sebelumnya tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ayam, burung ya, selama bukan buas, tentu saja halal. Otomatis karena pendapat aneh ini, maka konsekuensinya pun beruntun. Karena beliau mengharamkan ayam, akhirnya apa, Pak? Semua bagian ayam itu jadi ikut haram. Ayam itu kan tidak hanya kita makan dagingnya. Ayam juga kadang bertelur ya, bukan kadang ya, memang bertelur. Bahkan ada juga ayam bertelur. Otomatis karena ayamnya haram, telurnya menjadi haram. Padahal sangat banyak sekali makanan-makanan yang kita makan itu yang salah satu bahannya adalah telur. Nah, ini adalah salah satu akibat pendapat yang kalau menurut saya nyeleneh ya, pendapatnya nyeleneh, dan bisa jadi ini termasuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, bahwa hak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga otomatis ketika kita ingin tahu apa saja jenis makanan dan minuman yang halal, maka ya merujuknya ke Al-Quran, ke Sunnah, juga pendapat-pendapat para ulama. Para jamaah sekalian, seperti yang disebutkan tadi, bahwa sesuatu yang halal itu jumlahnya tidak terbatas, sangat banyak sekali. Maka untuk mengetahui apa saja yang dihalalkan Allah, kita cukup mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Inni ja'ilun, ayatnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Nah, kaidah itu diambil dari ini, Pak, kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berada di surga, itu Allah menghalalkan seluruh makanan dan minuman yang ada di surga, kecuali ya wala taqrabu hadhihi syajarah, satu pohon ini saja. Artinya jumlah makanan yang dihalalkan itu sangat besar sekali. Nah, untuk itulah kita perlu mengetahui apa saja hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena efek dari melanggar larangan Allah, mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah itu banyak sekali ya. Ada banyak efeknya. Kenapa kita dilarang Allah mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama adalah karena memakan makanan yang haram itu merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam ya digoda oleh iblis sehingga beliau melanggar larangan Allah untuk mendekati la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat-dekat pohon ini wahai Adam. Ya, silakan kamu menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Satu saja larangannya, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian iblis ini menggoda Nabi Adam alaihi salam. Ya. Bahkan dia bersumpah, ya, bersumpah bahwa dia itu orang yang jujur. Ya, disebutkan di surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Saya bersumpah bahwa saya ini adalah orang yang benar-benar ingin memberi kamu nasihat. Dan dia pun mengiming-imingi Nabi Adam, seandainya kamu memakan ya buah dari pohon tersebut, maka kamu akan kekal abadi. Ya, kamu akan kekal abadi. Maka di situ ya iblis memberi istilah ya untuk pohon yang dimakan Nabi Adam itu dengan syajaratul khuld. Ya, al-khuld itu artinya kekekalan.
Jadi yang menamakan dengan buah khuldi ya atau pohon khuldi itu adalah iblis sebenarnya, penamaan dari setan. Ya, disebutkan di surat Toha, fawaswasa ilaihi syaiton qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Syaitan membisikkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, apakah kamu mau aku tunjukkan pohon kekekalan ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Artinya kalau memakan pohon itu maka Nabi Adam akan bisa kekal selamanya. Nah, karena Nabi Adam tergoda ya, dan salah satu sebab kenapa kok Nabi Adam percaya dengan iblis, karena tadi waqasamahuma, iblis itu bersumpah ya. Sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ya sebenarnya Nabi Adam tidak melakukan perbuatan dosa, tapi karena dia percaya dengan sumpahnya iblis itu, dan sebelumnya Nabi Adam belum mengenal siapa iblis ini sesungguhnya, maka akhirnya Nabi Adam tergoda. Nah, ini bahayanya makanan yang haram itu ternyata salah satu sebab mengapa Nabi Adam akhirnya diturunkan ke dunia ya. Dulu manusia itu kan aslinya penduduk surga, Pak. Jadi kita ini semua aslinya penduduk surga, tapi karena tadi ada larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihi salam, gara-gara memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah menurunkan dia ke dunia. Lalu yang kedua, di antara efek memakan makanan yang halal atau makanan yang haram adalah bisa menyebabkan doa yang kita panjatkan setiap hari itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah menceritakan ya, ada seorang laki-laki, dzakarar rajul ya, beliau menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar asy'atha aghbar. Dia ini seorang musafir. Nah, musafir zaman dulu berbeda dengan musafir zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang kan kita mau pergi ke Surabaya misalnya ya, kalau pengen pakaian kita tidak kotor berdebu kan gampang naik mobil ya bagi yang punya mobil, ataupun kalau naik sepeda motor pun tidak terlalu payah. Dulu musafir itu mereka berpergiannya itu pakai onta ya, naik onta, naik kuda, dan di keadaan padang pasir yang sangat berdebu dan panas, sehingga digambarkan seorang musafir ini asy'ath aghbar, pakaiannya lusuh kemudian berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, musafir ini menengadahkan tangannya ke langit. Dia berkata ya Rabbu ya Rabbu, ya Allah ya Allah, artinya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa macam-macam. Wa mat'amuhu haram, tapi musafir ini pertama makanannya makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, bahkan pakaian yang dia kenakan itu berasal dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga diberi gizi dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana musafir ini bisa dikabulkan doanya? Makanan dan minuman yang dia makan, pakaian yang dia pakai dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sehingga kita harus hati-hati ya dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Termasuk bagaimana cara kita mendapatkan makanan dan minuman tersebut. Jangan-jangan selama ini makanan dan minuman yang kita konsumsi kecampuran hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik, sehingga ini menjadi penghalang dikabulkannya doa. Padahal Allah Ta'ala menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Al-ayah. Allah menegaskan bahwa jika hambaku itu meminta kepadaku, fa inni qarib, aku ini zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambaku jika dia berdoa. Jaminan bahwa doa yang kita kabulkan, kita panjatkan pasti
diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ada penghalang-penghalang doa, ya, penghalang-penghalang doa dikabulkan. Diantaranya adalah jika makanan dan minuman kita berasal dari makanan dan minuman yang diharamkan. Lalu hikmah yang keempat, mengapa kita diperintahkan Allah untuk meninggalkan makanan dan minuman yang diharamkan adalah ancaman yang cukup keras dalam sebuah hadis, bahwa nanti ya, daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang diharamkan itu akan menjadi santapan neraka. Disebutkan di salah satu hadis di kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin, siapa saja hamba yang dagingnya itu tumbuh min suhtin, dari makanan yang haram, ya, yang tumbuh akibat mengkonsumsi makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka itu lebih utama untuk membakarnya. Nah, ini mengerikan sekali, ancaman yang sangat mengerikan. Lalu yang terakhir, di antara hikmah mengapa kita diminta untuk menjauhi makanan dan minuman yang halal, yang haram, adalah untuk menjaga diri dari penyakit. Karena kalau kita perhatikan, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti, ya, di situ mengandung bahaya. Darah misalnya, ya, makanan yang najis, bangkai, kemudian khamr dan jenis-jenis makanan yang lain, pasti itu menimbulkan bahaya. Jangankan makanan dan minuman yang haram, makanan yang halal saja, kalau kita mengkonsumsinya, ya, tidak proporsional, kalau kita mengkonsumsinya secara berlebih-lebihan, bisa menimbulkan banyak penyakit, apalagi makanan dan minuman yang haram. Jadi para jamaah sekalian, itu adalah alasan mengapa kita harus menjauhi makanan yang haram. Kemudian kita bahas terkait apa saja kriteria makanan yang diharamkan. Kriteria makanan dan minuman yang diharamkan ini ada dua macam. Yang pertama ada kriteria secara umum, ya, mencakup seluruh makanan dan minuman. Yang kedua adalah kriteria khusus. Kalau kriteria khusus ini hanya terkait dengan jenis-jenis binatang, ya. Yang pertama secara umum, ya, kriteria umum, kalau kita ingin mudah mengambil kaidah, makanan yang diharamkan itu tidak keluar dari 3 sebab, ya, 3 kriteria. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang najis. Nah, otomatis tidak perlu dalil dari Al-Quran Sunnah, ya. Secara fitrah pun nampaknya kalau kita normal tidak akan memakan makanan yang najis. Lalu yang kedua adalah memabukkan, ya, jadi makanan dan minuman yang memabukkan. Lalu yang ketiga adalah makanan dan minuman yang mengandung madarat. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Kalau waktunya cukup kita selesaikan, kalau tidak ya kita cukupkan, ya. Yang pertama, makanan dan minuman yang najis. Otomatis, ya, benda yang najis itu selain tidak boleh, ya, kita ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu, sholat itu kita tidak boleh pakaian, kemudian badan atau tempat sholat kita itu terkena makanan dan minuman yang, atau terkena benda najis secara umum, maka otomatis hukumnya pun haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kami halalkan untuk kalian at-thayyibat, ya, segala sesuatu yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan kami larang untuk mengkonsumsi benda-benda yang kotor atau benda-benda yang najis.
Mungkin ada pertanyaan, masa ada orang makan minum benda yang najis? Ya memang jarang Pak, tapi ada contohnya. Contoh, kalau yang ada di sekitar kita, kalau di luar negeri banyak Pak. Ya, hanya saja mereka sudah mengolah benda-benda yang najis itu sehingga menjadi makanan siap dikonsumsi. Misalnya yang ada di sekitar kita mungkin ya, ini perlu hati-hati bagi penggemar kuliner, terutama penggemar jeroan. Ada orang-orang tertentu ya di warung-warung tertentu itu yang ketika menyembelih sapi atau menyembelih kambing itu darahnya dikumpulkan di wadah tertentu. Nah, setelah dikumpulkan apa yang dilakukan? Dibiarkan. Nah, namanya darah kalau dibiarkan lama otomatis membeku Pak. Nah, membeku. Kemudian darah ini diiris-iris mirip hati ya, lalu digoreng. Nah, itu kan tidak boleh dikonsumsi ya. Kalau nggak salah orang daerah kita nyebutnya dideh atau marus ya. Jadi darah yang dibekukan kemudian diiris-iris. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi karena dari darah. Lalu ada misalnya di daerah Bali ya, bagi Bapak Ibu yang pernah wisata ke Bali harus hati-hati. Ada jenis makanan itu kalau kita perhatikan bentuknya itu mirip urap ya, sayur urap. Biasanya ada campuran urapnya, kemudian dikasih campuran daging. Tapi tidak hanya itu, kadang dikasih campuran darah segar. Nama makanannya itu lawar ya. Kalau ke Bali, pernah ke Bali, lawar namanya. Dan darahnya pun macam-macam, ada yang dari darah ayam, ada yang dari darah sapi, bahkan ada juga yang dari darah babi. Namanya lawar. Lalu ada juga misalnya di daerah luar negeri ya, di Inggris atau di Taiwan itu sosis tapi dia terbuat dari darah. Nah, ini juga haram karena dia terbuat dari darah. Bahkan ada juga di Taiwan itu kue namanya kue darah babi. Nah, ini ada orang yang mengkonsumsi benda-benda tadi dan makanan-makanan tadi itu diolah sedemikian rupa ya, sehingga bisa mereka konsumsi. Tapi karena bahannya dari bahan najis, maka termasuk benda yang diharamkan. Termasuk misalnya urin atau air kencing. Ada beberapa pengobatan itu yang menggunakan air kencing itu sebagai obat Pak. Air kencing sendiri ya. Katanya itu mengandung beberapa zat-zat tertentu yang bisa membunuh penyakit. Meskipun demikian ya, meskipun tujuannya untuk pengobatan, tapi karena dari benda yang haram ya, benda yang najis, maka otomatis hukumnya tidak boleh kita konsumsi. Kemudian kriteria kedua adalah makanan dan minuman yang memabukkan ya. Mabuk ini definisinya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut ya, tidak hanya dimakan dan diminum, bisa dihisap, bisa disuntik, menyebabkan akal kita ini tidak normal ya. Akal kita ini tidak normal untuk beberapa waktu ya. Sehingga kalau ada makanan dan minuman yang masuk kriteria ini, maka termasuk makanan dan minuman yang diharamkan. Misalnya khamr ya, khamr itu Pak, dulu ketika Rasulullah SAW di zaman pensyariatan itu tahap pengharamannya bahkan sampai 4 kali. Kenapa? Karena memang waktu itu sangat sulit sekali menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan ya. Tapi setelah terjadi beberapa peristiwa tertentu, akhirnya turun ya syariat pengharaman khamr. Nah, jadi ilahnya ya atau kriterianya, pokoknya makanan dan minuman yang memabukkan ya, yang menyebabkan hilangnya akal sehat itu diharamkan, baik bentuknya minuman seperti khamr atau narkoba ya, atau jenis-jenis makanan dan minuman yang lain. Nah, itu semua masuk makanan dan minuman yang diharamkan. Hanya saja yang perlu kita perhatikan ada perbedaan ya antara khamr dengan alkohol.
Khamr itu memang mengandung alkohol, tapi tidak semua makanan dan minuman yang mengandung alkohol itu masuk jenis khamr. Ya, karena kandungan alkohol itu kan kadarnya bisa bermacam-macam. Nasi yang kita makan setiap hari, ya kalau kita teliti di ilmu kedokteran itu ada kandungan alkoholnya. Ya, tape juga ada kandungan alkoholnya. Duren termasuk duren. Ya, maka mungkin kalau kebanyakan makan duren biasanya kadang kepala agak pusing sedikit. Itu mungkin salah satu efek ada kandungan alkoholnya. Tapi apakah dengan demikian, ya mentang-mentang ada kandungan alkoholnya otomatis menjadi haram? Tentu saja tidak. Tergantung efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol tersebut. Apakah dengan memakan makanan dan minuman yang mengandung alkohol tersebut menyebabkan akal sehat kita hilang atau tidak? Ya, kalau ya berarti masuk kategori khamr, tapi kalau tidak maka tidak masuk kategori khamr. Lalu kriteria yang ketiga adalah makanan dan minuman yang bisa menimbulkan madharat. Nah, kalau kita bicara madharat, kalau tadi ya kalau memabukkan dan najis itu kan kriterianya jelas ya. Tapi kalau yang menimbulkan madharat ini yang kadang masih debatable atau masih diperselisihkan para ulama. Ya, tentu saja makanan-makanan tertentu ya yang mengandung madharat, misalnya racun, nah, otomatis secara logika pun tidak ada orang yang mau mengkonsumsi racun. Allah sudah jelas menegaskan di dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu sendiri. Dengan mengkonsumsi benda-benda tadi bisa saja kita menyebabkan diri kita celaka ya. Allah juga berfirman, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian itu dalam kebinasaan ya. Sehingga makanan-makanan tertentu ya banyak, misalnya formalin ya, kemudian makanan kadaluarsa itu kan aslinya halal, tapi karena dia kadaluarsa bisa saja mengandung racun yang menyebabkan bahaya, maka tidak boleh juga kita konsumsi ya. Dan jenis-jenis makanan dan minuman yang lain yang ada kriteria makanan dan minuman tersebut menyebabkan kemadharatan, termasuk ya bisa jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu ya dengan berlebihan, bisa jadi makanan yang awalnya halal menjadi haram. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu beberapa kriteria makanan yang diharamkan secara umum. Adapun yang secara khusus ya, ada jenis-jenis binatang tertentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah binatang pertama yang secara jelas disebutkan Allah bahwa haram, babi misalnya. Itu sebab pengharamannya ya karena dia disebutkan Allah ya bahwa babi itu haram, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ya, secara tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangkai itu juga jenis makanan yang haram kita konsumsi. Bangkai itu makanan atau binatang yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i ya, misalnya menyembelihnya dengan cara dicekik, dipukul dan lain sebagainya. Lalu binatang yang bercakar dan bertaring, nah, ini kriterianya disebutkan di hadis ya, yang bercakar dan bertaring itu pun diharamkan. Tapi tidak cukup hanya bercakar ya, cakar dan taringnya itu adalah cakar dan taring yang digunakan untuk memangsa binatang lain. Sehingga seperti tadi, kalau ada yang mengatakan kalau kriteria bercakar maka burung-burung itu semuanya haram. Nah, ini menyalahi kaidah yang disepakati para ulama. Yang dimaksud dzumikhlab itu kalau cakarnya digunakan untuk menerkam mangsanya. Lalu binatang-binatang tertentu yang dilarang membunuh ya, yang dilarang membunuh, misalnya apa katak ya,
kata itu disebutkan Rasulullah dilarang membunuh lebah, semut ya. Lalu sebaliknya binatang-binatang yang diperintahkan untuk membunuh, ular misalnya ya, atau binatang-binatang tertentu, kalajengking yang membahayakan, itu pun haram untuk dimakan dan dikonsumsi. Dan terakhir adalah khobais, binatang yang jorok ya, binatang yang diharamkan karena kejorokannya ya, banyak jenisnya ya, binatang-binatang yang termasuk jenis ini. Para jamaah sekalian, karena waktu yang terbatas, jadi mungkin kita cukupkan sampai di situ pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini bermanfaat dan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.